dan biarkan Patrick Kluivert ini bekerja, dan biarkan para pemain Persib merasa kedinginan di posisi puncak. Bisa membalikan 4-1, itu adalah kunci bahwa kita punya mental juara. Hari ini menang di nasi padang, makan padang, pesta padang. Papa. Ya? Pesta nasi padang. Patrick Kluivert tak panggil Beckham Putra, Bung Binder hingga Coach Justin langsung katakan hal mengejutkan ini. Sebagaimana yang diketahui, PSSI telah mengumumkan skuad Garuda pertama di era Patrick Kluivert yang berisikan 30 pemain. Dalam daftar tersebut, tak ada satupun pemain Persib Bandung, meski Maung Bandung berada di puncak klasemen, sesuatu yang dipermasalahkan netizen tanah air. Mungkin hal itu terjadi karena manajemen Persib yang membangun skuad dari pemain-pemain uzur, serta pemain muda yang belum konsisten di Liga 1. Deretan pemain lokal yang dipercaya Bojan Hoda tergolong veteran, seperti Mark Lok, Adam Alis, dan Deddy Kusnandar. Dalam skuad Persib juga, terdapat dua pemain muda yang tak bisa menembus starter timnas U22 di Piala AFF, yaitu Kakang Rudianto dan Roby Darwis. Jikapun ada pemain usia emas seperti Edo Febriansah, ia berada di posisi bek kiri yang sangat sesak di skuad Garuda. Sementara, Rahmat Irianto dan Dimas Derajat sedang cedera panjang, jadi tak masuk pantauan. Di luar golongan pemain-pemain itu, terdapat satu nama yang mencolok dan tampil konsisten. Ya, dia adalah Beckham Putra. Beckham Putra baru berusia 23 tahun dan tanpa bisa mengatasi masalah fisik yang sempat menghantuinya di awal-awal karir. Musim ini, ia rutin menyajikan kecepatan dan fantasi dalam lini serang Persib yang dihuni pemain rentan seperti Ciro, Tirone, dan Da Silva. Teranyar, Beckham memborong 2 gol saat Persib mengalahkan Semen Padang dengan skor 4-1 pada Senin malam. Itu adalah respons terbaik untuk mengirim pesan pada Kluivert yang luput memanggilnya pada skuad kali ini. 2 gol tersebut membuat Beckham mempunyai statistik lumayan, 5 gol dan 2 assist di Liga 1, ditambah 1 gol di Liga Champions Asia. Dibanding sejumlah penyerang pilihan Kluivert, angka tersebut jelas lebih baik. Ramadan Sananta baru mencetak 4 gol, Hoki Caraka bahkan cuma punya 3 gol. Sananta musim ini di Persis bermasalah dengan aspek disiplin, lantaran sudah mengantongi 2 kartu merah. Sedangkan Hoki malah sudah kalah bersaing dengan Dominikus Dion di PSS Sleman. Lantas pertanyaannya, kenapa nama Beckham Putra atau beberapa pemain lainnya di Persib tak dipanggil? Jawabannya jelas, Patrick Kluivert tidak mau mengambil resiko dengan terlalu merombak skuad timnas Indonesia. Hal ini juga diakui para pengamat sepak bola tanah air yakni Coach Justin hingga Bung Binder. Mereka menilai, bukan tidak mungkin Patrick Kluivert tidak puas dengan pemain yang saat ini dipanggil dan memanggil pemain Persib di pemanggilan selanjutnya. Dari Persib yang sekarang peringkat 1, even tidak ada pemain-pemainnya yang masuk timnas, menurut kalian wajar nggak? Piala Dunia kan menurut kalian? Yang wajar itu kan pilihan pelatih. Iya. Atau memang yang ada di Persib tidak cukup bagus? Enggak, sekali lagi, dia nggak bisa ngerombak banyak. Dia udah nonton berapa pertandingan, dari berdasarkan itu diambillah Septian. Oke. Bisa jadi setelah 2 match ini dia nggak puas dengan pemain Liga 1, pemain Persib yang diambil salah satu. Bisa banget. Tapi sekali lagi, bukan berarti pemain Persib dicoret untuk seterusnya, enggak. Karena ini baru kebutuhan tim. Dia nggak mau terlalu gambling dengan merombak timnya. Jadi itu harus dipahami juga. Setuju gua. Ciro sama depannya DDS asing gitu. Semua memang. Orang ge dedeh ka Persib kan kumaha atuh. Jadi mungkin ini adalah Timur Tengah apa Sunda sebenarnya. Mungkin ini berkahnya buat Persib adalah mereka bisa fokus di liga. Itu jadi jangan. Jadi jika sementara ini tidak dipanggil, ya saya pikir gak ada masalah juga sih. Dan saya harapkan teman-teman yang merupakan fans dari Persib Bandung juga gak perlu berkomentar secara negatif, ya kan? Karena ini adalah keputusan dari pelatih, hak prerogatif dari pelatih, dan biarkan Patrick Kluivert ini bekerja, dan biarkan para pemain Persib merasa kedinginan di posisi puncak. Bantai Semen Padang di kandang, Bojan Hoda kagumi penampilan 3 pemain Persib ini. Begini katanya. Sebagaimana yang diketahui, Persib Bandung menang telak atas tuan rumah Semen Padang di pekan ke-27 Liga 1 2024-2025. Bermain di Stadion Haji Agus Salim, Maung Bandung menang meyakinkan dengan skor akhir 1-4. Meski tertinggal terlebih dahulu di pertandingan itu, namun mentalitas juara yang dimiliki Maung Bandung begitu luar biasa dan mampu membalikan keadaan. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya, terutama 3 pemain kuncinya yakni Ciro Alves, Beckham Putra dan David Da Silva.
kehadiran ketiga pemain ini mampu membuat barisan pertahanan lawan kewalahan. Khusus untuk Ciro Alves yang sudah kembali ke performa terbaiknya di laga kali ini. Oh, sangat bagus. Saya pikir hari ini Ciro bermain sangat baik, Beckham juga bermain bagus, begitu juga David. Ciro Alves mulai kembali ke performanya, dan ini sangat penting bagi kami untuk menghadapi 7 pertandingan terakhir, ungkap Bojan Hodak. Setelah melawan Semen Padang, Persib tinggal menyisakan 7 pertandingan ke depan. Bagi Bojan, menatap sisa laga ke depan tidak akan mudah untuk dilalui, sebab banyak pemain Persib yang mengalami cedera karena jadwal padat. Selain itu, Bojan mengatakan faktor lapangan juga menjadi penyebab pemain cedera. Rahmat Irianto dan Deddy Kusnandar merupakan 2 pemain yang jadi korban cedera akibat kondisi lapangan yang buruk. Kabar baiknya, pelatih asal Kroasia ini mengatakan bahwa beberapa pemainnya mulai kembali berlatih setelah jeda nanti seperti Febri Haryadi, Dimas Drajat dan Deddy Kusnandar. Saya sudah mengatakan kemarin di konferensi pers kemarin, bahwa kami menghadapi masalah karena kami memainkan 9 pertandingan lebih banyak dibandingkan tim lain. Ini karena kami bermain di Piala Presiden dan kemudian di ACL2. Kami tidak punya waktu istirahat sama sekali, itu sebabnya kami mengalami begitu banyak cedera. Setelah jeda Febri akan kembali, Dimas juga akan kembali, Deddy akan mulai berlatih, tetapi saya belum tahu berapa lama waktu yang dia butuhkan untuk benar-benar siap bermain di pertandingan, jelas Bojan Hodak. Jeda internasional, kejutan, 2 pemain Persib Bandung dipanggil tim nasional. Sebagaimana yang diketahui, Liga 1 2024-2025 sedang memasuki masa jeda. 2 pemain Persib Bandung yaitu Kevin Ray Mendoza dan Gervane Castaner dipanggil tim nasional negaranya masing-masing untuk menjalani agenda FIFA Matchday. Kevin Mendoza dipanggil timnas Filipina untuk menjalani kualifikasi AFC Asian Cup 2027. Timnas Filipina dijadwalkan akan menjamu Maladewa di New Clark City Athletic Stadium pada 25 Maret 2025. Di Persib Bandung, Kevin Mendoza tampil apik dengan mencatatkan 21 penampilan di Liga 1. Pemain bertinggi 187 cm itu baru kebobolan 14 gol dengan 10 kali clean sheet selama menjaga gawang Maung Bandung. Selain Kevin, penyerang asing Persib Bandung Gervane Castaner juga mendapat panggilan di Timnas Curaçao. Rencananya, Castaner dan Timnas Curaçao akan terbang untuk menjalani pemusatan latihan di Turki. Selama berseragam Persib Bandung, Gervane Castaner sudah mencatatkan 8 pertandingan dengan koleksi 239 menit. Castaner baru 3 kali bermain sebagai starter dengan 5 pertandingan sisanya dari bangku cadangan, dengan sumbangan 1 gol di semua pertandingan. Sekedar diketahui, Persib Bandung memberikan jatah libur panjang untuk penggawaannya setelah laga melawan Semen Padang. Pelatih Bojan Hodak memberikan jatah libur itu selama 10 hari, dan baru kembali latihan pada 21 Maret 2025. Punya selisih yang cukup jauh dengan Persib, pelatih Dewa United mulai menyerah dan alihkan keadaan. Dewa United adalah salah satu tim paling potensial untuk menyabet gelar juara selain Persib Bandung. Ya, hal itu lantaran Dewa United selalu tampil konsisten di akhir-akhir ini. Namun, meski timnya mempunyai kans menyabet gelar juara, pelatih Dewa United, Jan Olde Kering, seakan menyerah dan mengatakan timnya tak memiliki target untuk juara. Hal itu dikatakan Jan Olde, setelah Dewa United membuka pekan ke-27 Liga 1 dengan mengalami kekalahan 0-1 saat menjamu Borneo FC. Pada waktu yang hampir bersamaan, Persib Bandung sukses mencatatkan kemenangan 4-1 atas Semen Padang. Hasil itu membuat Banten Warriors yang berada di peringkat kedua klasemen sementara Liga 1, kini memiliki selisih 8 poin dengan Persib. Walau masih ada 7 pertandingan tersisa, Jan Olde Kering menegaskan target utama Dewa United pada musim ini memang bukan menjadi juara. Kami adalah tim muda, dulu kami pernah hampir degradasi di tahun pertama saya, lalu musim setelahnya 5 besar, dan tahun ini harus lebih baik. Tahun depan kalau bisa jadi juara. Untuk tujuan kami musim ini adalah 4 besar, kami harus bertahan di papan atas semaksimal mungkin. Kalau memang mau juara, kami kejar juara, terpenting melihat perkembangan tim, penting untuk menciptakan klub yang stabil, memiliki kandang yang bagus. Lalu mempunyai basis supporter, dan klub ini akan mempunyai masa depan yang cerah, ungkap Jan Olde Kering.